Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial cara membuat tugas soal pilihan ganda di ruang kelasnya ruang guru dengan menggunakan fitur baru yaitu unduh template dan unggah soal. Ya. Hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelumnya adalah ruang kelasnya sendiri yang akan kita entrykan nanti soalnya, lalu file dalam bentuk Word yang akan kita salin soalnya. Seperti yang tampak pada layar, saya sudah mempersiapkan ini kelasnya kelas 9J mata pelajaran PPKN. Lalu soalnya, file soalnya ini soal PPKN-nya yang akan kita salin nanti. Kita mulai saja, kita pilih menu tugas, lalu klik tambah tugas dan pilih buat soal pilihan ganda. Nah, ini fitur baru yang akan kita coba yaitu unggah soal dan unduh template. Hanya terlebih dahulu ini harus diisi topiknya, jadi detail tugasnya diisi dulu. Ya, sekalian saja kalau ada yang belum paham, ini ada pilihan baru, ini kan batas waktu dan jadwal pembagian ya. Kita pilih buat topik barunya penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Judulnya pas ganjil, nih sudah ada. Pas ganjil PPKN kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Lalu deskripsinya buat bacalah soal dengan teliti dan pilihlah jawaban yang benar. Nah, bagikan ke minimalnya ke kelas yang sedang dibuka. Lalu batas waktu ini saya kasih contoh ya cara pengisian. Menurut jadwal pas kali ini, PPKN adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 8 sampai 9.30. Jadi batas waktu itu batas akhir pengumpulan tugas. Berarti kalau misalkan kita coba ya, tugas ini memiliki batas waktu, berarti batas waktunya ini formatnya DDMMYY, berarti day, month, year. Di sebagian laptop man dulu, jadi tergantung bawaannya ya. Klik saja di sini biar gampang, karena 1 Desember berarti ini kita pilih yang bulan Desember tanggal 1, otomatis 1 Desember 2020. Waktunya kalau dilihat dari jadwal berarti batas akhir pengerjaan adalah pukul 9.30. Nah, seperti itu. Lalu tugasnya tidak dinilai tanpa KKM, jadwal pembagiannya. Kalau atur jadwal pembagian, berarti sama seperti tadi, kita pilih tanggalnya, bulan Desember tanggal 1, ya. Waktunya karena akan dimulai pukul 8, berarti pukul 8.00. Pukul 8.00, ya. Jadi, dibagikannya pukul 8 tanggal 1, batas waktunya 9.30. Nah, kalau kita klik seperti ini nanti hanya akan muncul pilihannya bagikan saja. Tapi kalau misalkan tugas ini tidak memiliki batas waktu, ini juga kita atur bagikan sekarang. Nah, nanti akan muncul draft. Jadi kita bisa simpan dalam draft terlebih dahulu. Oke. Langkah selanjutnya adalah unduh template. Unduh template itu artinya kita mendownload format untuk pengetikan soal di Word. Ya, kita klik. Nah, akan muncul unduhannya namanya format soal MCQ. Kalau Bapak Ibu cari nanti di bagian
download. Nah, paling atas biasanya seperti itu ya. Nah, karena laptop saya bermasalah, saya sudah buka ini format soal MCQ yang tadi seperti yang sudah diunduh. Jadi di dalamnya ini satu soalnya itu ada 3 bagian, yaitu nomor untuk menulis nomor soal, lalu soal untuk menulis soalnya, lalu optionnya, dan terakhir kunci jawabannya. Jadi ini satu soal, 4 berarti ya, nomor soalnya, optionnya, dan kunci jawabannya. Untuk satu format itu hanya ada 4 soal. Berarti kalau misalkan kita akan menyalin 35 soal, tinggal dikopas saja. Jadi ini copy, pastekan di bawah. Seperti itu. Hanya kalau dikopas seperti ini pasti akan melanjutkan A, B, C, D. Di sini pasti F, G, H. Tinggal diklik kanan, continue numbering. Klik kanan, continue number, salah. Klik kanan, restart ya. Dari A. Klik kanan, restart dari A. Kalau continue numbering ya justru melanjutkan. Salah ya. Nah, seperti itu. Nomornya tinggal diperbaiki saja. 4 atau 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita mulai saja ya. Untuk nomor soal, ini penjelasan di belakangnya tinggal dihapus. Cara menghapus bisa di blok. Saya coba Shift N, akan terblok ke kanan. Hanya ini lebih satu karakter, jadi plus spasi. Kalau plus spasi berarti formatnya akan menghapus semua baris itu, akan mempengaruhi baris selanjutnya. Contoh ya, saya delete. Baris selanjutnya akan terpengaruh. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau terpengaruh, baris selanjutnya ini tinggal dikurangi saja bloknya. Jadi harus pas tulisan yang akan dihapus. Hapus. Nah, seperti itu. Nah, soal ditulis di sini. Kita ambil dari masternya nomor 1. Saya copy soalnya saja, tidak lebih ya. Hanya sampai karakter yang terakhir nih, titik. Copy, kita pastekan di format. Ini di blok sampai akhir, pastekan di situ. Nah, seperti itu. Optionnya sama, kita ambil satu persatu. Ini DITII, copy, pastekan di format. Nomor 1, jangan lebih ya, paste. Yang keduanya, jangan lebih, copy, pastekan di format. Paste. Yang ketiga, RMS. Copy, pastekan di sini. Lalu yang terakhir, Nasakon. Copy, pastekan di format. Dan lebih, paste. Nah, seperti itu. Jawabannya A. Ini sudah jawabannya A, tinggal dihapus sisanya ini. Hapus, sudah selesai soal nomor 1. Ini warnanya dihitamkan saja. Kita coba soal nomor 2 ya. Hapus dulu. Hapus dulu penjelasannya. Lalu kita copy soal nomor 2. Copy, pastekan di format. Paste. Pilihannya kita bisa ambil semua. Misalkan kita ambil sampai D. Kalau formatnya sudah sama, bisa diambil, copy, pastekan di format ini. Coba kita kurangi paste. Saya sengaja menyisakan huruf T biar format di bagian ini tidak terhapus. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah C. Hapus ini yang salahnya. Kita ganti dengan C. Sudah selesai 2 soal.
kita bisa coba untuk mengunggah soal. Kalau Bapak Ibu mau melanjutkan sampai selesai boleh, kita coba 2 soal dulu ya. Jangan lupa di save, biar tidak salah, saya save as saja, simpan di tempat soal. Saya ganti tambahkan PPKN 9, save. Nah, sudah ganti nama ya, kita coba unggah soal. Unggah, ambil soalnya ini yang tadi sudah dipersiapkan, open. Nah, ini sedang meloading. Kalau sukses ada penjelasannya, berhasil mengupload soal. Seperti itu. Fitur baru ini memudahkan untuk mata pelajaran non eksak, jadi tidak ada simbol-simbol, lebih mudah. Untuk matematika khususnya karena ada simbol-simbol seperti derajat, pangkat, atau ke bawah ya, penulisan indeks, rumus, biasanya pecahan seperti itu akan hilang atau terganggu. Jadi lebih baik kalau untuk matematika langsung saja dibuat soal di sini, atau bisa juga dipakai unduh template dan unggah soal, hanya nanti mungkin harus diedit-edit lagi. Nah, Bapak Ibu, ini muncul 8 soal. Padahal kita tadi hanya mengentry 2 soal. Sisanya masih tulisan seperti ini, deskripsi, pertanyaan, dan seterusnya. Kalau memang ini tidak dibutuhkan, dihapus saja. Klik sampah, nanti akan terhapus. Seperti itu. Tanpa di draft pun ini sudah tersimpan sebetulnya. Ya. Kita lanjutkan ya. Kita coba bagaimana kalau akan menuliskan soal nomor 3. Pastikan mulai dari soal nomor 3. Karena kalau kita unggah soal dari nomor 1, maka ini nomor 1 akan masuk ke soal nomor 3 yang tadi. Jadi ini dihapus, nomor 1 sampai nomor 2-nya dihapus. Langsung ke soal nomor 3, hapus dulu penjelasannya. Kita salin soalnya dari master soal nomor 3. Copy, pastekan di format ini ya. Paste. Lalu kita ambil soalnya, pilihannya, copy, format, kita salin di sini. Saya sisakan 1 huruf P. Ini baru ABC ya, enter saja nanti muncul deh. Dihapus ke kiri, akan kembali ke atas. Nah, seperti itu. Ini dihapus. Takutnya nanti tidak bisa diunggah, saya ganti A. Itu jawabannya A. Berarti ini cuma hanya dihapus penjelasannya. Yang nomor 4, hapus dulu soalnya. Ambil soal, copy, pastekan di format, bagian soal, lalu optionnya, saya coba sampai C dulu ya. Copy sampai C. Sama saja ternyata.
Ini bagian D-nya. Bagian D-nya pelaksanaan. Jawabannya B. Ini dihapus. B ya. A, B, C, D, A, B, C, D, ini dihitamkan. Pilihannya A, ini dihapus ya, jangan lupa. Iya. Nomor 4. Salah isi ya. Ini harusnya di atas, pindahkan saja. Copy. Pindahkan. Nah, salah ya. Malah di bawahnya. Nah, sudah ya. Jadi ini nomor 3. Nomor 4 jawabannya adalah B. Nomor 4 jawabannya B itu. Nomor soal option jawaban. Nomor soal option jawaban. Sisanya kita hapus saja ya. Kecuali mau Bapak Ibu isi. Save dulu, disimpan. Nah, kita cobakan diunggah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobakan yang PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang memuat. Nah, muncul 2 soal selanjutnya. Jadi kalau misalkan sudah berhasil seperti ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan sampai soal terakhir, baru unggah soal. Hanya pastikan formatnya harus sama seperti aslinya. Mungkin sekian saja dari saya. Ini kita simpan dulu. Simpan ya. Nanti untuk melanjutkan tinggal di edit. Masuk lagi seperti itu. Ya, demikian tutorial cara penggunaan fitur unduh template dan unggah soal di ruang kelasnya ruang guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.